Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar mengenai materi pecahan, ada baiknya nih, kita harus tahu dulu apa sih manfaatnya kita belajar materi pecahan ini. Nah, secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menggunakan materi-materi pecahan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita membeli setengah kilogram gula. Nah, setengah ini merupakan bilangan pecahan, yaitu 1/2 atau 1/4 kilogram. 1/4 itu merupakan bilangan pecahan 1/4. Atau misalnya lagi ada sepotong kue yang akan dibagikan kepada 8 orang anak. Nah, kira-kira berapa bagian ya yang akan diperoleh masing-masing anak tersebut? Atau misalnya kita mau mencari persen keuntungan ataupun persen kerugian dari sebuah penjualan. Nah, persen merupakan konsep dari per 100. Nah, kita menggunakan konsep pecahan di sini dalam hal ini. Sampai sini paham ya apa sih manfaatnya kita belajar materi pecahan ini? Oke, sekarang kita mulai. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat tulis dalam bentuk A per B, dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Di mana A ini adalah sebagai pembilang, sedangkan B adalah sebagai penyebut. Sekali lagi, A ini yang berada di atas ini merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Oke, dan B ini tidak boleh sama dengan 0. B tidak sama dengan 0. Oke. Nah, ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini contohnya seperti ini, 4/8 atau 2/3, 3/6, 1/2, itu namanya pecahan biasa. Oke. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini contohnya ada koefisien di depan. 2, nah ini 2 ini koefisien di depan, kemudian diikuti dengan pecahan biasa. 2 3/6, 1 3/5, 2 3/8, itu dia contohnya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini tandai dengan ada tanda koma di sini. 1,8, 2,0, 3,1, 4,2 dan seterusnya. Kemudian ada persen. Persen itu berarti per 100. Oke, per 100. Nah, ini dia simbolnya seperti ini. Contoh 6%, 7%, 8%, 9% dan seterusnya. Berarti 6% ini artinya 6/100. Contoh lagi misalnya kalau dibilang 8%, berarti 8/100. Itu dia. Jadi persen itu per 100 dia artinya. Oke. Nah, kemudian pecahan biasa, pecahan campuran, desimal dan persen atau per 100. Nah, dia jenis-jenis pecahan. Selanjutnya kita belajar mengenai pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini pecahan yang memiliki arti yang memiliki nilai yang sama. Oke, nilainya sama. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya yang pertama, misalnya 1/2. Nah, 1/2 ini, nak, bilangan pecahan 1/2 ini, misalnya kita kalikan dengan bilangan bulat. Misalnya 2. Oke, kita kalikan 2. Nah, atas kali 2, 1 kali 2, 2 per. Bawah juga kali 2. Kalau atas kali 2, bawah juga kali 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. Nah, intinya kalau atas kali 2, bawah juga kali 2. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Oke, sekali lagi kalau atas kali 2, bawah juga kali 2. Misalnya kita kalikan dengan 3. Berarti atas kali 3. 1 kali 3, 3. Bawah juga per 2 kali 3, 6. Jadi 1/2 itu juga senilai dengan 3/6. 1/2 senilai dengan 3/6. Oke. Misalnya 1/2 kita kali dengan 4 misalnya. 1 kali 4, 4 per 2 kali 4, 8. Jadi 1/2 itu senilai dengan 4/8. Jadi 1/2 itu sama dengan atau senilai dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Oke. Nah, jadi 4/8 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2, sama aja. Atau 1/2 sama dengan 4/8 boleh, 1/2 sama dengan 3/6 boleh, atau 3/6 sama dengan 2/4 juga boleh. Oke, jadi
senilai mereka. Misalnya 4 per 8, 4 kita bagi 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 juga. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi kalau atas bagi 4, bawah juga bagi 4. Jadi mereka ini senilai. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mau membandingkan pecahan. Nah, kita membandingkan pecahan nih. Misalnya kita mau membandingkan pecahan 1 per 2 dengan misalnya 2 per 4. 1 per 2 dengan 2 per 4. Tadi sudah kita dapat di atas. Nah, tadi sudah kita dapat bahwa 2 per 4 itu sebanding atau senilai dengan 1 per 2. Berarti nilainya sama. Kenapa? Karena nilainya sama nih dia. Pecahan senilai. Mereka senilai. 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Jadi 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Ini yang pertama. Nah, jadi 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2 ya. Nilainya sama. Sekarang 1 per 2 kita bandingkan dengan 2 per 4 ini. Kita coba ya secara manual. Nah, untuk membandingkan syaratnya penyebutnya harus sama. Jadi sebelum kita bandingkan, kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini 2, kemudian yang ini 4. Jadi harus kita samakan penyebutnya sama-sama berapa. Untuk menyamakan penyebut, kita gunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita cari KPK dari 2 dan 4. Berapa KPK-nya? Oke, 2, kelipatan dari 2 ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan dari 4. Oh, di sini ada 2 ya, maaf lupa. 4, kelipatan 4, 4, kemudian 8, 12, 16. Nah, berapakah KPK dari 2 dan 4? Cari angkanya yang sama, angka terkecil yang sama, yaitu 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi ini penyebut sama-sama kita ubah menjadi 4. Per 4 per 4. Oke. Jadi 2 kita ubah menjadi 4. Nah, yang sebelah kiri ke sebelah kiri, kanan ke kanan. 2 berubah menjadi 4 dikali berapa? Ya, kali 2 supaya dia berubah jadi 4. Sekali lagi 2 dikali berapa supaya 4? Yaitu dikali 2. Kalau yang bawah kali 2, maka yang atas juga harus kita kali dengan 2. Kali 2. Jadi yang bawah kali 2, maka atas juga kali 2. Kalau yang bawah kali 3, atas juga kali 3. Kalau bawah kali 4, atas juga kali 4. Jadi harus sama. Nah, 2 kali 2, 4. Jadi KPK-nya adalah 4 ya. Oke, karena dikali 2, atas juga kali 2. 1 kali 2, 2. Oke, ini yang sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan. 4 berubah menjadi 4, tetap ya. Berarti yang atas juga tetap. Nah, jadi 2 per 4 sama dengan 2 per 4. Penyebutnya sudah sama, kita bandingkan. Baru bisa kita bandingkan, dan nilainya adalah sama, makanya sama dengan. Oke, contoh lagi misalnya yang kedua. 3 per 4 kita bandingkan dengan bilangan misalnya 2 per 5. Oke, 3 per 4 kita bandingkan dengan 2 per 5. Pertama kita cari tahu dulu, berapa sih KPK dari 4 dan 5? KPK dari 4 dan 5. Oke, kita sebutkan kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, ada nggak bilangan yang sama? Bilangan terkecil yang sama? Ada, yaitu berapa? Perhatikan. Ya, 20. Oke, jadi yang ini penyebutnya ini sama-sama kita ubah menjadi 20. Per 20 per 20. Oke. Per 20 per 20. Nah, 4, ini kiri, ini kanan. Oke, yang kiri ke kiri. 4 berubah menjadi 20. 4 dikali berapa supaya 20? Ya, kali 5 ya. Kalau bawah kali 5, 4 kali 5, 20. Kalau yang bawah kali 5, maka atas juga kita kali 5. Oke, berarti kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, jadi 15 per 20. Sekarang yang sebelah kanan. Nah, 5 dikali berapa supaya 20? 5 kali berapa supaya 20? Ya, kali 4. Nah, kalau 5 dikali 4, 20, bawah kali 4, maka atas juga kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, sekarang kita bandingkan. Penyebutnya sudah sama, baru bisa kita bandingkan. 15 dengan 8, lebih dari atau kurang dari? Ya, lebih dari. Oke, jadi 15 per 20 lebih dari 8 per 20. Contoh lagi, misalnya 2 per
3 kita bandingkan dengan 1/8. Oke, kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK. Misalnya kita ganti ini per 2 saja ya, Nak. Oke. Biar kita cari KPK-nya. KPK. Nah, KPK dari 3 dan 2. Oke, 3 kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Sekarang kita cari angka yang sama. Ada nggak bilangan yang sama? Ada. 6 sama. 12 sama. 18 juga sama. Nah, tapi mana yang kita ambil? Kita cari adalah bilangan yang terkecil. Jadi yang terkecilnya adalah 6. Berarti ini sama-sama kita ubah penyebutnya menjadi 6. Oke, kita ubah penyebutnya menjadi bilangan KPK terkecilnya, yaitu 6. Nah, sekarang 3 sebelah kiri ini ke sini. Nah, 3 kali berapa supaya 6? Kali 2. Kalau bawah kali 2, maka atas juga kali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, sekarang yang sebelah kanan. 2 kali berapa supaya 6? Kali 3. Kalau bawah kali 3, maka atas juga kali 3. 1 kali 3, 3. Oke, penyebut sudah sama. Sekarang kita bandingkan 4 dan 3. 4 lebih dari atau kurang dari? Ya, lebih dari. Demikian materi dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian ingat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan insya Allah kedepannya bermanfaat untuk kalian nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rangkum dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan, yaitu bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B pecahan, di mana A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut, dan B tidak boleh 0. Kemudian kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, contohnya 4/8. Kemudian pecahan campuran 2, 3/6 contohnya. Kemudian pecahan desimal 1,8, dia menggunakan tanda koma ya. Kemudian ada persen atau per 100, contohnya 6%, 7%. Kemudian kita sudah belajar mengenai pecahan senilai, artinya pecahan yang memiliki nilai yang sama. Boleh dikali dengan bilangan bulat atau dibagi dengan bilangan bulat tertentu. Oke, misalnya tadi 1/2, 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6. Atau kebalikannya, 3/6 itu senilai dengan 2/4 atau senilai juga dengan 1/2. Kemudian kita sudah belajar mengenai cara membandingkan pecahan dengan syarat bilangan penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Kalau sudah sama, baru kita bandingkan pembilangnya. Nah, gimana cara menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut bisa kita gunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.